Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Baik, kita mulai. Sudah ada ya soal tutorialnya? Apakah Anda sudah mengaksesnya? Sudah, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, kita coba bahas nomor 1 terlebih dahulu. 1A, substitusi U sama dengan GX mengubah integral FGX G-aksen X dx menjadi FUD. FUDU, Pak.
FUDU. Oke. Yang kedua, substitusi U sama dengan X pangkat 3 dikurang 1, mengubah integral ini menjadi FUDU. ya, yang A ya, betul. Yang B 1/3 akar UD. Gimana? 1/3 akar UD. 1/3 akar UDU ya. Jadi X kuadrat DX itu adalah 1/3 DU ya, karena DU-nya 3X kuadrat DX. Oke, kemudian yang C tentang integral parsial. Jika dipilih U sama dengan X dan DV sama dengan E pangkat 3X DX, maka diperoleh integral dari 2x E pangkat 3x dx sama dengan suara saya terputus ya? Tidak, Pak. Oh, enggak. Yang C gimana? Integral 2x E pangkat 3x dx di sini U-nya adalah X, ini adalah U, kemudian ini adalah DV. Berarti di sini duanya dianggap di luar integral ya? 2 kali ya. Dua kali X kali 1/3 E pangkat 3. X dikali 1/3 E pangkat 3X Kurang integral 1/3 E pangkat 3X dx. ya. Itu ya. Untuk nomor 1C. 1D, langkah pertama untuk menghitung sin kuadrat X cos 3X dx, integral itu adalah sin kuadrat cos pangkat 3. Integralnya diapakan? Cosnya dipisah. Terus yang cos kuadratnya pakai identitas. Cosnya dipisah 1 karena ganjil di situ pangkat dari cosnya. Kemudian sisanya cos kuadratnya dijadikan sin ya. Jadi sin kuadrat
1 dikurang, itu langkah kedua. Cos kuadrat X cos X dx ya. Kemudian digunakan substitusi apa? Nah, yang ini cosnya diganti sin tadi ya. 1 dikurang. Substitusinya U sama dengan sin X. U sama dengan sin. Ya. Untuk 1E, identitas trigonometri yang digunakan untuk menentukan integral sin 3x cos 5x dx adalah Pakai sin jumlah. pakai sin jumlah ya. Jadi yang E kita bisa gunakan sin dari ya ini ya sama dengan sin A cos B kemudian dijumlahkan, kita akan dapat sin sesuatu dikali cos sesuatu itu sama dengan sin dari sesuatu ditambah sin dari sesuatu. Substitusi untuk menghilangkan tanda akar dalam integral ini, X dibagi akar pangkat 3, X dikurang 3 dx adalah U sama dengan Akar pangkat 3 dari X min 3. akar pangkat 3 dari X dikurang 3. Substitusi X sama dengan titik-titik, X sama dengan sesuatu, dapat digunakan untuk menentukan integral dari akar 4 ditambah X kuadrat dx. 2 tan T ya, Pak. 2 tan T ya. Supaya apa? Jadi identitas. Ya, jadi identitas 4 sekan kuadrat T ya. 4 ditambah 4 tangan kuadrat T. Oke, untuk H dan I akan kita bahas besok tentang integral fungsi rasional. Oke. Sekarang kita lihat nomor 2. Tentukan integral berikut. Ada yang mau coba? Silakan. Tunjuk tangan. Kita bagi. Nomor 2B ya. Oke, saya pilih nomor genap di sini. Tadi ada yang tunjuk tangan, batal. Nixon. Iya, betul ya. Boleh, Pak. Oke, ini Nixon ya. 2D, siapa yang berminat mencoba? Saya F, Pak, kalau boleh, Pak. Siapa? Marvel, kalau boleh F, Pak. Marvel, F. Oke. Kemudian D atau H? Nomor 3.
4B, 4D, 4F. Kita bisa mengerjakan sampai mana ya? Yang H, Pak. 2H. 2H. Salman ya? Ya. Oke, Salman 2H. 2D saya boleh, Pak? 2D. Siapa tadi? Bintang Bintang, bukan? Pak. Ya. Nomor 3. Oke, kita lewat 4B, 4D, 4F. Saya mungkin Pak 4D. 4B, Bill ya. Oh ya, Pak. Ini soalnya bisa dilihat di mana ya, Pak? Oh, di Teams. Saya tadi Tim. tanya apakah sudah itu sebentar. Kalau belum saya kirim ke grup ya. Tunggu sebentar. Di Teams Info, Anda sudah masuk Teams Info? Sepertinya belum, Pak. Kodenya apa ya? Oh, saya belum menyampaikan ya. Oh, ya. Oke. Bapak kalau yang nomor 3 tadi udah. Nomor 3, siapa Cikita mau? Oh iya boleh Pak. Oke. Nomor 5 ini rumus reduksi juga, tapi dalam bentuk integral dari ln X. Ada yang mau coba? 5A. Untuk 5B tinggal penggunaan saja. Ini integral trigonometri. Oke, nomor 7B. M dan N bilangan asli ya, artinya dia bilangan bulat positif. Nomor 8. Nomor 9. Oke, kuadrat lengkap.
Oke, ini bisa dicoba semuanya untuk membandingkan. Oke, ada beberapa ini. Ada yang mau coba lagi? Nomor 4, ada 4D, 4F. Ya, Zikri. Anda mau coba yang mana? Oh, enggak Pak, tadi ke unmute. Maaf. Nggak apa-apa, meskipun ke unmute terus coba. Oke. Ya, siapa lagi? Oke, ini sudah ada yang selesai. 4B. 4B adalah integral X dikali cos 3X dx. Oke, dari bintang.
Oke, kita lihat. Untuk 4B, integral dari X cos 3X dx. Di sini menggunakan integral parsial. U-nya sama dengan X, dv-nya cos 3X dx ya. Du-nya dx, V-nya sepertiga sin 3X. Oke, jadi UV sepertiga X sin 3X dikurang sepertiga sin 3X dx ya. V du. Integral dari sepertiga sin 3X adalah negatif 9 cos 3X. Oke, ini oke ya? Ya. Di integral parsial versi yang sederhana kan, kalau Anda ingat, bentuknya U dv, integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, sebenarnya integral parsial itu dapat juga ditulis secara langsung tanpa menggunakan bentuk ini, gitu. Tanpa menuliskan secara eksplisit U dan V-nya, bisa juga. Misalnya seperti ini. Misalnya kita punya U sama dengan sin X gitu ya. Du itu apa? Cos X dx. Cos X dx ya. Nah, karena U itu sama dengan sin X, kita juga bisa menuliskan persamaan kedua ini sebagai D sin X sama dengan cos X dx. Nah, misalnya seperti itu. Atau kalau kita masukkan di sini, ini 3X ya. Nah, sekarang kita terapkan misalnya di integral itu, ini X cos 3X dx. Nah, yang kita ingin sebagai dv adalah si cos 3X ini. Nah, cos 3X itu turunan dari apa? Turunan dari Sepertiga sin sepertiga 3x. sin 3X gitu. Kita bisa melihat ini secara langsung, boleh seperti ini misalnya. X D dari sepertiga sin 3X. Nah, jadi cos 3X dx itu tidak lain adalah D dari ini, gitu. Jadi kalau U-nya, kalau V-nya sepertiga sin 3X, maka cos 3X dx itu jadi dv, gitu. Nah, sekarang ini sudah berbentuk U dv sekarang. Sekarang Anda lihat ini sebagai U, ini sebagai V. Jadi kita tidak perlu melakukan UV lagi. Jadi kalau di sini ini sesuatu dikali D sesuatu, ya. Sesuatu yang pertama itu kita anggap U-nya, itu dv gitu. Berarti kita bisa lihat apa? Sama dengan apa? U-nya apa? X. Ini U, ini dv gitu kan. U-nya adalah X, V-nya adalah sepertiga sin 3X,
dikurang integral apa? VDU. V-nya apa? Sepertiga sin 3x. Sepertiga sin 3x. DU. U-nya? U-nya kebetulan X di sini. Ya sudah. Seperti ini. Sepertiga X sin 3x ditambah integral yang sebelumnya juga bisa kita coba. Misalnya integral E pangkat X cos X dx. Ini sama dengan apa? Kalau kita gunakan dv-nya yang cos X dx, berarti v-nya apa? Cos X dx itu turunan dari apa? Sin x. X. Berarti ini kita bisa tulis sebagai E pangkat x d sin x. nah, E pangkat X D sin X. Nah, ini U-nya, ini V-nya. Apa E pangkat X D sin X berdasarkan integral parsial? E pangkat x sin x dikurang integral V sin D x. sin X D E pangkat X. Nah, seperti ini. Nah, D dari E pangkat X itu apa? Ini bisa kita kembalikan lagi. Ya, atau kalau kita tata ulang, ya, ditambah E pangkat X. Nah, kita bisa pilih seperti ini juga kan. Nah, min sin X dx itu apa yang turunannya min sin X? Cos x. Cos X gitu. Jadi ini E pangkat X D cos X. Cos x. Apa integral yang terakhir itu? UV dikurang V DU. Apa? E pangkat x cos x. E pangkat X cos X Kurang integral kurangi integral cos cos X x E pangkat x dx. D dari E pangkat X. Gitu kan? Nah, ini balik lagi ke sana. Gitu. Jadi, pemisalan V-nya secara langsung bisa menghemat penulisan gitu ya. Kita bisa gunakan simbol seperti ini. Yang ini adalah E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X dikurang integral E pangkat X cos X dx ya. Jadi integral itu sendiri sama dengan setengahnya itu. Seperti yang kita bahas kemarin. Oke, jadi Anda bisa lakukan integral parsial seperti itu. Selanjutnya, ini tadi nomor berapa ya? Setelahnya. Tunggu. Kayaknya 2D dah. Bintang ya, 2D. Oke. Oke, 2D. Bintang tadi 2D. Integral seper X akar ln X dx ya. Seper X akar
ln X. Ini kan. Ln X-nya adalah U, DU-nya seper X dx. Jadi ini akan menjadi integral seper akar U DU ya. Integral seper akar U DU itu adalah 2 akar U ya, itu dikembalikan 2 akar ln X ditambah C. Nah, ini dihitung dari E sampai E pangkat 9. Jadi integral seper X ln X, X akar ln X, dari E sampai E pangkat 9, 2 akar ln X, E pangkat 9 ya. Kalau E berarti ln E 1, kalau E pangkat 9 ln dari E pangkat 9, 9. Akar 9 dikurang akar 1. Ya. Dua F, ya, integral dari 0 sampai 3/2, 1/9 ditambah 4x kuadrat dx ya. Ya, ini sesuatu tambah sesuatu kuadrat, sesuatu x kuadrat. Ini integral bakunya yang x kuadrat tambah a kuadrat itu ya. Kemudian tinggal menyesuaikan. Jadi ini menjadi tan inverse. 1/3 tan inverse dari 2x/3. Dihitung di 3/2 dan 0. Di 3/2 berarti tan inverse 1. Nilai dari tan inverse 1 adalah 1/4 pi dikurang tan inverse 0. 0 ya. 1/12 pi. Ada pertanyaan untuk di sini? Oke, kita lanjutkan. 3H integral dari X dibagi akar 4 dikurang X pangkat 4. Pak, itu saya salah tulis, harusnya 2H, Pak, bukan 3. Oh, ini 2. Iya, ya. Harusnya 2H. Oke, jadi di sini apa yang dilakukan? Itu kan DT ya, Pak, tapi itunya X, jadi ya saya keluarin aja. Terus ya gitu, integral DT. Oh, Plus itu kurang plus C kayaknya, ya. oke. Oh, beda ya. Sepertinya salah ketik mungkin ya. Ya, jadi di bawahnya saya ngerjain yang kalau dia emang T gitu. Oh, oke. Kalau X, kalau dua-duanya X gimana? Yang Kalau bawahnya? kalau ya Ya, kalau ini misalnya dua-duanya. itu T. Oke. Kalau DT juga yang di bawahnya, Pak. Iya, iya. Oke, kalau itu variabelnya sama ya, T dikurang akar 4 dikurang T pangkat 4. Dengan substitusi U sama dengan T kuadrat ya. Jadi di sini T pangkat 4, di sini ada T ya. T itu tidak lain turunan dari T kuadrat kan. 2T gitu. Dengan memilih substitusi T kuadrat, integralnya menjadi setengah DU per akar. Nah, 4 dikurang U kuadrat. Nah, ini integral baku dari sin inverse ya. Sesuatu kuadrat dikurang ya, variabelnya. Bisa juga Anda gunakan substitusi trigonometri yang sudah dipelajari. Anda akan dapatkan habis ya. Kalau kita gunakan substitusi trigonometri, apa yang terjadi? U-nya apa? 2 sin T ya, Pak? Sin. 2 sin T. Jadi DU-nya apa? 2 Cos T, Pak. DT. T dt ya. Kemudian 4 dikurang U kuadrat jadi apa? Jadi 4 Dikurangi 4 sin kuadrat T.
4 sin kuadrat. Jadi 4 apa? 4 cos kuadrat T. Cos kuadrat T, Pak. Cos kuadrat T. Jadi kalau kita akarkan 2 cos T. Ini untuk akar 4 dikurang U kuadrat. Untuk DU-nya 2 cos T DT. Habis. Tinggal integral apa? Integral DT. Ya, integral DT adalah T karena sin T adalah U adalah 2 sin T, berarti T sama dengan apa? Sin inverse per 2. Sin inverse dari U per 2. Ya. Ya, sin inverse U2 dikembalikan sin inverse dari T kuadrat per 2. A oleh Rahman kemudian ya kita besar. Oke. Integral T dikali akar T plus 7 dengan menggunakan substitusi U sama dengan T ditambah 7. Dengan U sama dengan T tambah 7, T-nya menjadi U dikurang 7. DT-nya sama dengan DU. Integralnya menjadi U dikurang 7 dikali akar U. Ya. T-nya adalah U dikurang 7. T plus 7-nya adalah U, jadi akar T plus 7 jadi akar U. DU, U dikali akar U, U pangkat 3 per 2, dikurang 7 kali akar U, 7 U pangkat setengah. Dan seterusnya, dikembalikan U-nya T ditambah 7. Nomor 3 tadi ya, kita diketahui integral 0 sampai 2 akar dari 4 dikurang U kuadrat DU adalah pi. Kemudian kita ingin mencari nilai dari integral 0 sampai akar 2 4 dikurang X pangkat 4 ya harusnya tadi ya. Iya Pak, typo. Ya ini 4 ya. Oke, 4 dikurang X pangkat 4. Substitusinya U sama dengan X kuadrat. Jadi DU-nya 2X dx. Jadi di sini akan muncul setengah DU. Batasnya 0 sampai akar 2. Kalau X-nya 0, U-nya 0. Kalau X-nya akar 2, U-nya 2. Ya. Jadi setengah integral 0 sampai 2 akar dari 4 dikurang U kuadrat DU ya. Dan integral 0 sampai 2 akar dari 4 dikurang U kuadrat DU itu adalah pi. Ya. Di sini pi itu tidak lain secara geometri akar dari 4 dikurang X kuadrat itu seperti apa kurvanya? Setengah lingkaran di atas sumbu X. Setengah lingkaran di atas sumbu X ya. Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat.
Berarti Y kuadrat sama dengan 4 dikurang X kuadrat, ya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Berarti di sini jari-jarinya berapa? 2. 2 ya. Ya. Luas dari setengah lingkaran berjari-jari 2 ya. Setengahnya 4pi. Kalau setengah lingkaran, tapi diintegralkan dari 0 sampai 2, berarti luas 1/4 lingkaran. Oke. Ada lagi? Oke. Karisa mengerjakan 14 ya, 14 yang B. Ini tadi yang A, kita coba bandingkan. Yang B menggunakan U-nya akar dari T ditambah 7 ya. U-nya akar dari T tambah 7, berarti DU-nya 1/2 akar T plus 7 DT. T-nya U kuadrat dikurang 7. Oke. Catatan ya untuk substitusi akar ya. Ya ini bisa dilakukan, boleh. Tapi untuk mempermudah, ini bisa Anda cari T-nya ya. T-nya sama dengan apa? U kuadrat dikurang 7. Oh sudah di sini ya. Kalau sudah T-nya, kita bisa mencari hubungan DU dan DT itu dari yang T sama dengan ini. Lebih mudah. T-nya sama dengan apa? Kalau T-nya sama dengan U kuadrat dikurang 7, maka DT-nya sama dengan apa? DT. 2U DU ya. Anggap saja T itu fungsinya, gitu, fungsi dari 2U DU. Nah, jadi T-nya menjadi U kuadrat dikurang 7, akar T plus 7 DU. Nah, supaya apa? Supaya tidak muncul bentuk seperti ini ya. Kalau melakukan substitusi itu lebih baik serentak gitu ya. Sekali dalam U, semua dalam U. Gitu. Yang di sini kan masih campur. Gitu. Oke, mungkin itu saja sebagai catatan. Jadi U dikali U lagi dikali 2 DU, U pangkat 4 dikurang 7 U pangkat 3, diintegralkan, 7U kuadrat ya, 1/5 U pangkat 5, 7/3 U pangkat 3. Sama tidak? Dengan yang cara A tadi. Sama ya, seharusnya ya. Tinggal kita tunggu, ada yang mencoba 14C. Oke. Kita tunggu nanti. Oke, kita coba 3D. E pangkat 2X sin 3X. Kira-kira gimana? Nah, dari sini nanti Anda bisa menerka ya. Kalau secara umum nanti E pangkat AX sin BX seperti apa gitu. Oke, kita coba DV-nya mau yang mana? Mau yang sin 3X langsung ya. Sin 3X itu turunan dari apa?
Min sepertiga cos 3x. Cos 3x. Min sepertiga cos 3x ya. Berarti ini U-nya, ini V-nya gitu ya. Kita bisa lihat berarti U dikali V dikurang integral Min sepertiga cos 3x. D E pangkat 2x. Nah, D dari E pangkat 2x itu apa? Ini jangan langsung dilakukan integral parsial lagi ya. Nanti akan kembali, nggak menghasilkan apa-apa. Jadi E pangkat 2x min sepertiga E pangkat 2x cos 3x ini ditambah 2/3 2/3 E pangkat 2x cos 3x dx. E pangkat 2x cos 3x dx ya. Min sepertiga tambah 2/3 E pangkat 2x. Kalau cos 3x dx itu turunan dari apa? Cos 3x itu. Sepertiga sin 3x. Sepertiga sin 3x. Ya. Jadi sekarang U-nya ya pilih aja ini semua. Nggak masalah. Min sepertiga E pangkat 2x cos 3x. U dikali V 2/3 E pangkat 2x sepertiga sin 3x dikurang integral apa? Sepertiga sin 3x dikali 4/3 E pangkat 2x dx. Ya. Kita tulis ini dulu ya. D dari 2/3 E pangkat 2x itu adalah 4/3 4/3 E pangkat 2x dx. ya. Ada E pangkat 2x. Nah, ini yang kembali ya. Kembali menjadi E pangkat 2x sin x. Jadi kalau dipindahkan ke ruas kanan, jadi apa? E dipindahkan ke ruas kiri ya. Berapa kali E pangkat 2x? 15/9. 15/9. Ini 15/9 ya. 4/9-nya ditambahkan 1 kiri. Sama dengan ini. Bukannya 13. Bukan Berapa? 1 13 ditambah per 4/9. 13. Gini? iya, Pak. Oke. Ya, E pangkat 2x sin x-nya ya bisa kita cari. Ya, karena ini D. Ini dikali 9/13. 9/13. C ya.
sin 3x ya. Nah, bagaimana dengan bentuk tan inverse dari 1 sampai akar 3? Tan inverse dari 1/x. Kita menggunakan parsial. Ya, apa yang turunannya tan inverse dari 1/x? Tidak mudah ya. Apa ya? 1/x. Mungkin kita bisa coba jadikan tan inverse sesuatu saja. Atau kita pisahkan tan inverse itu, yang kita tahu tan inverse itu turunannya ya. Ya Pak. 1/1 tambah X kuadrat. 1/1 tambah X kuadrat dikali turunannya 1/x kan? Ya, kita lihat ini sebagai UdV gitu ya. Ini berarti langsung bentuknya kan. Anggap saja ini X gitu kan. dx berarti U dikali V, U-nya apa? Tan inverse per X Tan kali X. inverse per X dikali X ya. Jadi ini U, ini dV gitu ya. Kita lihat langsung bentuknya. Dikurangi integral. Nah, turunannya apa? Berarti X ya. D dari tan inverse 1/x. Nol akar 3. Nah, apa turunan dari tan inverse 1/x? X dikali tan inverse tadi 1/1 plus apa? 1/x pangkat 2 gini dikali dengan turunannya 1/x apa? Min 1/x Min kuadrat. 1/x kuadrat. Min 1/x kuadrat dx. Nah, ini tidak lain adalah d dari tan inverse x itu. Oke, mungkin yang ini bisa kita hitung dulu. Akar 3 tan inverse dari 1/3 dikurang 0. Bukan dari 0 ya, dari 1. 1 dikurang tan inverse 1 ya. Yang di sini apa? Jadi plus ya. Integral dari apa? Min 1/x dikali. Ya, ini minusnya dengan ini sudah jadi plus ya.
Jadi bentuknya adalah X dikali 1/X kuadrat Super X dibagi dikali. 1/X dibagi 1 plus 1/X kuadrat. Bisa nggak ini disederhanakan? Maaf Pak, itu bukannya masih pakai kurung ya? Oh iya sudah, bisa dikeluarkan. Ini bisa disederhanakan dengan cara apa? Yang di sini. Bentuk ini. Kali X kuadrat. Kali Sama bawahnya. kali X kuadrat ya. Atas dan bawahnya. Jadi apa? X per X kuadrat plus 1. X per X kuadrat plus 1. Ini integral yang mudah ya. Karena X itu adalah turunan dari X setengah X kuadrat plus 1 ya. Integralnya apa ini? Integralnya setengah ln dari X kuadrat plus 1 ya. Dari 1 akar 3 ya. Berapa tan inverse dari 1/3? Pi per 6. Pi per 6 akar 3 dikali pi per 6. Tan inverse dari 1? Pi per 4. Pi per 4 ya. Oke, jadi pi akar 3 per 6 dikurang 1/4 ya. Setengah ln dari 4. 4 2. dikurang setengah ln 2 ya. Ya, bisa disederhanakan lagi. Ini setengah ln 4 itu ln 2 kan? Ln 4 itu kan 2 kali ln 2. Ya Pak. Jadi ini setengah ln 2 atau ln akar 2. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nomor 5 masih rumus reduksi di sini. Ini masih berhubungan dengan integral parsial ln X pangkat n dx ya. Nah, ini bentuknya sudah U dV gitu ya. Ini jadi apa? U dikali V ln X pangkat n dikali dengan V-nya apa? Ini U, ini dV ya. V-nya X ya. Ini dikali X dikurang integral V du. Apa berarti? X D dari Ln X pangkat n. ln X pangkat n. Apa turunan dari ln X pangkat n? N min 1. Tulis X ln X. X dikali N min 1. Ln X pangkat n kali 1.
N N-1 Pak. dikali ln X pangkat N-1, gini ya, aturan rantai, dikali dengan 1 per X. 1 per X ya. Ini coret. Ya, selesai ya. N-nya keluar ya. Oke, berarti untuk menghitung ln pangkat 3 ya, gimana? Berarti X ln X pangkat 3 dikurang integral Kurang N tiga. 3 ln X kuadrat dx. Nah, ln X kuadrat itu apa? X ln X pangkat 2. X ln X pangkat 2 dikurang 2 integral ln X pangkat 1. Integral ln X pangkat 1 X ln X pangkat 1 dikurang integral, Oh, berarti bukannya itu jadinya plus 6 ya, Pak? gimana? Itu kan min 3 dikali min 2 ya. Min 3, ya ini masih dalam kurung. Gini? Oke. Ya. Oke, baik, Pak. Ya, nanti kurungnya Anda pecah sendiri ya. Ln X pangkat habis ya, tinggal 1 kan. Ini integral parsial yang kita hitung kemarin. Ini tidak lain adalah X ditambah C ya. 1, 2 saja ya. Ya. Berarti ya. Hasil akhirnya ya. Menjadi X gitu kan. Ya. Oke, jadi ln 4 ya bisa dengan cara yang sama. Dihitung batasnya tinggal dihitung. Hitunglah integral berikut. Yang B ini caranya gimana? Kosnya sisain Kemarin, Pak, 1. itu identitas. Gimana? Kosnya pisah 1 terus identitas. Cos-nya dipecah 1 ya, karena pangkat ganjil. Kemudian substitusi apa? U sama dengan sin X. Ya, U-nya sin X. Yang D, Oke, yang rumus Pak. ya, pakai rumus perkalian ya, kemarin cos dengan cos. Ini terkait Identitas hasil. cos Seperti jumlah yang dan cos cos tambah selisih ya. F tan pangkat 3X. Kemarin kalau nggak salah kalau tan itu ada reduksinya nggak sih, Pak? Gimana? Tan kemarin Kalau ada tan reduksinya ya. reduksinya, Pak. Oke. Ya, jadi tannya bisa dikeluarkan tan kuadratnya. Kemudian untuk yang H, sekan pangkat 5 tan pangkat 3. Apa yang dikeluarkan?
tan kuadrat. Gimana? Tan kuadratnya. Tan kuadratnya dikeluarkan. Bukan. Sekant kuadratnya. Sekant kuadratnya dikeluarkan. Jadi sekant pangkat berapa? Maksudnya yang pakai turunan sekant. Oh, sekant tangan ya. Salah ngomong saya. Sekant X, tan X-nya yang dikeluarkan. Kenapa? Karena tangannya pangkat ganjil ya. Jadi yang ini jadi apa? Sekant pangkat 4, tan pangkat 2 ya. Oke, kemudian ini bisa dilihat sebagai Sekant kuadrat X kurang 1. dikurang 1 ya. Tinggal gunakan substitusi Sekant X. X atau U sama dengan sekant X ya. Bagaimana dengan yang J? Integral sekant pangkat 3/2 X tan X. 0 sampai pi per 3. Mirip mungkin karena tannya ganjil. Ya, karena tangannya ganjil ya. Jadi Anda bisa gunakan sekant tangan ya. Ya, kalau disubstitusi perhatikan batasnya ikut berubah nantinya. Oke, nomor 7 silahkan dicoba. Nomor 8B, gimana? Integral 1/akar T plus 1. Pemisalannya apa? Atau apa yang Anda akan coba? Punya apa? Ya betul ya, akar T ditambah 1. Punya apa? T plus 1. Punya akar T plus 1. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan T-nya apa? U kuadrat kurang 1, Pak. U kuadrat dikurang 1. Kuadrat Kuadrat min kurang 2. 2A. Itu 2 tambah 1.
U dikurang 1 kuadrat ya. Oh iya. Ya, U kuadrat 2U 1 ya. Dikurang dulu baru dikuadrat. Berarti DT. Nah, jadi setiap pemisalan yang bentuk akar, Anda bisa mendapatkan dx atau dt-nya itu dari bentuk U langsung gitu. Berarti dt-nya apa? U min 2, Pak. 2U dikurang 2 ya, du. Nah, kita bisa lakukan substitusi itu. Jadi apa? 1/U 2U min 2 DU. Ya. Nah, gini ya. U. Nah, ini bisa disederhanakan jadi apa? Bisa aja, Pak. Bisa. 2 dikurangi 2 2. min 2 per U. 2 dikurang 2 per U. Apa integral dari 2? 2 U. 2U. Integral dari 2 per U? Min 2 2 ln U. U-nya apa? Akar T plus 1. U-nya akar T. Kita kembalikan, berarti 2 akar T. Ya, 2 ln akar T juga bisa disederhanakan jadi, oh iya, akar T plus 1 ya. Tuh, akar T plus 1, 2 ln, oh berarti nggak bisa disederhanakan. Ya. 8B. 8D integral 0 sampai 1 X 1 dikurang X pangkat 2 per 3. Apa pemisalannya? Satu min X pangkat 2 per 3. 1 min X pangkat 2 per 3 ya. Jadi ini bentuknya linear ya. Asalkan bentuknya linear, pangkat berapapun kita bisa gunakan. U sama dengan 1 min X pangkat 2 per 3. Berarti 1 min X sama dengan U pangkat 3 per 2. U pangkat 3 per 2 ya. Berarti X sama dengan 1 1 dikurang U min pangkat. U pangkat 3 per 2. ya, X-nya bisa diganti, itu menjadi U, berarti DX-nya Min 3 per 2. min 3 per 2 U pangkat Setengah. ya gimana? Min 3 per 2 Akar U. U pangkat setengah ya, atau akar U. DU, Pak. DU ya. Terima kasih. Jadi dalam bentuk U, integral ini sama dengan, oh belum diganti ya. Kalau X-nya 0, U-nya berapa? 1. X-nya 1, U-nya 0, Pak. 1, 0. Ya, kebalik ya. 1 sampai 0, X-nya jadi apa? 1 min U pangkat 3 per 2. 1 min U pangkat 3 per 2. Kemudian U dikali min 3 per 2 U pangkat setengah DU. Ya. Oke, kalau mau menghilangkan negatifnya ya batasnya bisa 0,1 lagi.
3/2. U pangkat berapa? 3/2. 1 dikurang U pangkat 3/2 DU ya. Nah, ini integral tentu Anda tidak perlu mengembalikan lagi dalam X ya. Integral dari U pangkat 3/2 dikurang U pangkat 3 ya. U pangkat 3/2 apa integralnya? Dua per 5 U pangkat U pangkat 5/2. U pangkat 3 1/4 U pangkat 4. 0, 1 ya. Kalau 0 nilainya 0, kalau 1 nilainya 1 ya. Jadi 3/2 dikali 2/5 dikurang 1/4. Oke. Substitusi trigonometrik. Kalau yang A pemisalannya apa? Akar X sama dengan 2 sin T. 2 sin T. akar 2 sin T ya. Kalau yang B 4 sin T, Pak. dan seterusnya nanti integralnya dalam bentuk trigonometri. Nah, kita bisa coba untuk yang integral tentu. Nah, integral tentu Anda bisa langsung substitusi ya. Nah, kalau substitusi trigonometri ya, kalau kita substitusi langsung sama batasnya ya kita tidak perlu mengembalikan lagi. Min 6 sampai min 3 akar T kuadrat dikurang 9 dibagi T. Kita coba. Nomor 9D. Negatif 6, negatif 3, akar 9 dikurang T kuadrat. Ini bukan? Tadi saya salah. Betul ya, T kuadrat dikurang 9. Kebalik. Oke. Jadi bentuknya apa? Kalau akar T kuadrat. 3 sekan. Misalkan T-nya 3 sekan T. 3 sekan X gitu ya misalnya ya. Berarti DT sama dengan 3 sekan tangan 3 dx sekan sekan X tan x dx. tan X dx ya. Nah, kalau T-nya min 6 gimana? Sekan X-nya Minus 2. kalau T-nya min 3 sekan X-nya Min 1. kita cari X-nya. X yang apa? Yang memenuhi secant inverse ya, kalau atau cos inverse ya. Kalau kita lihat ini sebagai sepercos ya, berarti cos inverse-nya min setengah dan min 1. Kalau cos yang diambil sudutnya berapa? Masih ingat saat kita membatasi fungsi inverse untuk cos? Sudutnya dari berapa sampai berapa? 0 sampai
Iya. 0 sampai pi. Oke. Dari 0 sampai pi yang nilai sekannya negatif 2 apa? Atau yang nilai cosnya min setengah 2 pi per 3. 2 pi per 3. Yang nilai cosnya min 1 pi ya. Nah, jadi saat T-nya min 3, itunya pi. Saat T-nya min 6, itu 2 pi per 3. 2 pi per 3 sampai pi. Akar T kuadrat dikurang 9 jadi apa? 3 tangan X. 3 tangan X. T-nya adalah 3 sekan X. DT-nya adalah 3 sekan X tangan X dx ya. Coret, coret ya. Jadi apa? Integral 3 kali tan kuadrat X ya. Apa integral dari tan kuadrat? Bagaimana mencari integral? Sekan kuadrat Min ya. Integral dari sekan kuadrat min tangan X. tan X ya. Integral dari 1 X. X. X ya. 2 pi per 3 pi. Kita hitung 3 kali tangan pi dikurang 3 pi dikurangi lagi dengan 3 kali tangan 2 pi per 3 dikurang 3 kali 2 pi per 3. Tangan pi 0. 0, jadi ini min 3 pi dikurang tangan dari 2 pi per 3 Min akar 3. min akar 3. Berarti min 3 akar 3. 2 pi. 3 akar 3 Min. iya. Oke. 9 sudah, kita lanjut 10. Nah, ini lengkapkan bentuk kuadrat. Berarti jadi apa? Akar X kuadrat min 6X tambah 9 kurang 4. X kuadrat min 6X ditambah 9 kurang 4 ya. Jadi bentuknya adalah akar dari X dikurang 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. Jadi pemisalannya apa? Untuk nomor 10B X dikurang 3 kuadrat dikurang 4 ya, ini akar terus bentuk selisih kuadrat. Kita bisa gunakan substitusi trigonometri untuk X dikurang 3. Apa? 2 sekan. 2 sekan T. 2 sekan T ya. Kita akan dapat sekan T-nya Min 3 X min 3 per 2. X min 3 per 2 ya.
X-nya sendiri 2 secant T 3. Berarti kita dapat dx 2 secant T 2 secant tambah T itu. dt. Oke. Jadi ini menjadi apa? 2 secant 2 T secant tambah T 3 plus per 3. 2 secant T dibagi 2 secant T plus 3 ya. Kalau akarnya jadi apa? 2 tan. 2 tangan 2 tan T. 2 tan T. Nah, ini 2 secant T dt. dt ya. Coret ya. Sama dengan 2 secant kuadrat T ditambah 3 secant T. 3 secant T itu. ya, ini bisa dicari, ini bisa dicari. Ya, jangan lupa mengembalikan lagi nanti. Oke. Kita lanjutkan. Apa integral dari sekant kuadrat? Tangan ya. Integral dari sekant ln dari Sek T tambah tan T. ya. Kita gunakan bantuannya dari sini. Sisi depannya. Kalau sekant apa? Miring bersamping, Pak. Miring per samping ya. Miringnya X dikurang 3, sampingnya 2 ya. Balik, Pak ya. Kebalik. Miring dulu ya. X dikurang 3, ini 2 ya. Berarti yang di sini Akar X kuadrat dikurangi 6 akar X kuadrat dikurang 6X tambah 5. tambah 5. Akar yang tadi ya. Berarti tangan T apa? Akar X kuadrat min X 6X tambah 5 per 2. Sekant T-nya X min Ya. 3 per 2. Oke. Oke, tinggal 14C tadi ya. Kita coba integral parsial. Integral P akar T ditambah 7. Kalau parsial gimana? U-nya T. U-nya T ya. Jadi akar T plus 7 itu kita lihat sebagai turunan dari apa gitu ya. Dua per 3. T 2 plus per 7 3. pangkat 3 per 2 per 3. T plus 7 pangkat 3 per pangkat 2. 3 per 2. Jadi dengan integral parsial U dikali V, T dikali T plus 7 pangkat 3 per 2 dikurang integral 2 per 3. T 2 plus per 3. pangkat 3 per 2. dt. integralnya apa? Yang depannya nggak ada 2 per 3. Yang pertama, oh ya, 2 per 3-nya.
Ini ya. Jadi 2/3T, T plus 7 dikurang 4/15. 4/15. 4/15. T plus 7/5/2. Nah, seperti itu. Sama nggak? Mungkin ini terlihat berbeda ya. Nah, bedanya di mana? Karena ada ini. Karena ini T ya. Di sini nggak ada T dikali akar T plus 7. Maka kalau ini Anda jabarkan ya, T plus 7 kuadratnya menjadi T kuadrat ditambah 2T. Bukan ditambah 2T, ditambah 14T, ditambah 49. Nah, nanti akan sesuai dengan bentuk ini. Ya, kalau dijabarkan nanti akan sesuai ya, bedanya hanya konstanta. Oke, jadi ada satu integral yang bisa dikerjakan dengan bermacam-macam ya. Ya, nanti ya terserah Anda mau pilih yang mana. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanya kalau di ujian nanti kan benar offline. Itu kalau pakai misalnya ditanya pangkat n kalian tangan pangkat n atau langsung pangkat n integralnya kayak itu boleh langsung pakai rumus reduksi atau nggak boleh ya? Kalau Anda langsung pakai rumus reduksi ya tulis aja dengan rumus reduksi. Rumus reduksinya apa? Tentu saja boleh. Sama yang bentuk-bentuk lain juga kalau udah hafal itu misalnya berarti boleh langsung yang udah pernah diajarin. Boleh saja. Jadi teknik integral ini hanya cara saja ya. Dan belum tentu efisien gitu ya cara yang ada gitu. Misalnya yang sederhana misalnya Anda sudah belajar integral substitusi trigonometri. Kalau Anda mengerjakan ini, apakah Anda akan paksakan dengan substitusi trigonometri? Pakai substitusi biasa. Mending pakai substitusi biasa gitu ya. Jadi urut-urutan subbab yang ada di bab ini gitu sebenarnya itu diawali dari yang paling mudah gitu ya. Jadi kalau Anda menemukan soal ya mungkin dengan cara yang baru bisa dikerjakan gitu. Jadi cara-cara yang baru itu hanya menjamin solusinya atau bisa dikerjakan gitu ya. Tidak bicara tentang oh itu efisien gitu. Kalau seperti ini ya tinggal di substitusi aja langsung gitu. Bahkan dengan melihat bentuknya dengan cara yang sama ini pun masih bisa substitusi sebenarnya. Betul nggak? Substitusi apa yang digunakan? Ya, sama 4 dikurang X kuadrat. X pangkat 3-nya, keluarkan X-nya 1 gitu kan. X dx-nya menjadi bagian dari du. Ini bisa dinyatakan dalam U. Tapi berbeda kalau X kuadrat. Nah, ini mau tidak mau harus gunakan substitusi trigonometri di sini ya. Padahal mirip gitu ya. Jadi di integral itu bentuknya mirip, caranya bisa beda gitu ya. Bentuknya diubah sedikit. Coba apa yang terjadi kalau ini kita lakukan substitusi 4 dikurang X kuadrat.
X kuadratnya jadi, ya ada bentuk X lagi kan? DU-nya apa? Min Min 2. 2x dx. Min 2x dx ya. Kemudian X-nya Akar 4 min u. akar 4 dikurang U ya. Jadi integralnya jadi apa? Oke, kita coba tulis di sini. Yang X dx-nya menjadi DU min setengah DU ya, sisanya X, X-nya akar 4 dikurang U, akar 4 dikurang X-nya jadi akar U. Ini menjadi akar, nah bentuknya seperti ini. 4U dikurang U kuadrat. Jadi substitusi ini masih harus, tetap ini harus substitusi trigonometri kan, gitu. Oh, itu 4 min U ya? 4 min U ya, Pak? 4 min, yang mana? Yang x kuadrat, Pak. X kuadratnya 4 min U. Ya, tapi kan ada DU-nya. Ini memang seperti ini kan. Tapi untuk jadi DU gimana? Ini kan DU per min 2X kan. Sementara X sendiri adalah akar 4 dikurang U. Ya. Ya, Pak. Kayak gitu. Nah, substitusi biasa nggak bisa untuk soal yang ini gitu kan. Tapi untuk yang ini jalan gitu. Ini pakai substitusi trigonometri ya tetap jalan juga ya. Tapi lama gitu ya. Anda jadikan T dulu, menyelesaikan integral trigonometri, mengembalikan lagi ke X. Gitu. Oke. Yang di bawah Bapak harusnya lupa X-nya, Pak. Gimana? Jadi integral X kuadrat akar 4 min X kuadrat X dx. Yang mana? Yang ini? Ini soal lain gitu misalnya ceritanya. X kuadrat akar 4 min X kuadrat X dx harusnya, Pak. Yang mana? Ini? Iya, Pak, itu. Enggak, ini memang soalnya gini. Ini soal lain 3, soal yang berbeda gitu ceritanya. Oh, oke, Pak. Ya kan, kalau DU-nya min 2X dx, berarti dx-nya DU per min 2X, X-nya sendiri akar 4 dikurang U. Gini kan. Ini yang saya maksud, soalnya mirip dari 3 ini, tapi ini substitusi biasa oke, 2 yang pertama. Tapi yang di sini nggak bisa. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa disimpan untuk besok. Ya, sampai jumpa besok siang. Saya cukupkan dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Terima kasih, Pak. Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Terima kasih, Pak.